3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gebiar Ramadan 1442 Hijriah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Bilal bin Rabah yang dirahmati Allah ini. Sholawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman dahulu hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin dan pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan acara Gebiar Ramadan melalui live streaming YouTube channel Kontrenmu Al-Muntazah Ajibara. Selama bulan Ramadan ini 30 hari penuh, kami akan menemani Anda semua dengan kajian-kajian keislaman dan tentunya dengan berbagai tema yang menarik. Langsung saja, kita telah kehadiran beliau Al-Ustaz Haji Lamun Effendi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus dan pengelola Pondok Pesantren Al-Muntazah Cibaran, alhamdulillah wa syukurlah pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita memasuki hari kelima bulan suci Ramadan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah Bapak Ibu semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama mengkaji apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita amalkan, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Kalau dikatakan penuh berkah, penuh ampunan dan rahmat, memang saya sendiri sedang merasakan. Saya punya anak perempuan, nikah tahun 2012. Saya berangkat haji yang kedua, saya nikahkan anak saya, baru pagi kemarin melahirkan. 9 tahun saya berdoa sehingga alhamdulillah dikabulkan oleh Allah, walaupun rumah tangganya, pernikahannya sudah sejak tahun 2012. Saya berangkat haji pertama, sebelum saya berangkat saya nikahkan, sampai sekarang baru dikasih anak pertama. Kemarin pada hari Rabu 2 Ramadan di Rumah Sakit Ananda, dan insya Allah dari sini saya nanti langsung ke sana menjemput dan pulang melahirkan seorang anak laki-laki
pasti, tapi tidak ada yang tahu kapan akan meninggal. Kemarin pagi di tempat saya ada seorang pensiun, baru pensiun April ini, berangkat dari rumah jam 10 malam, entah kemana, saya tahu pagi jam 5 baru ketahuan dia meninggal di sebelah utara SMP Negeri 2 Jatilawang, di tepi jalan, ketahuan jam 5 pagi. Padahal orangnya sehat, Pak Supartis, Pak Kapolsek Purwojati, pindah ke Purwokerto Timur, pensiun. Belum menikmati pensiun, kok gak sehat, pokoknya orangnya giras. Itulah kematian. Sehingga pada pelepasan jenazah sering saya sampaikan, mati bukan sesuatu yang ditakutkan, tapi sesuatu yang harus dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar kita dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya, maka jangan sampai terlewat di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan amaliyah-amaliyah di samping kewajiban utama puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita diperintahkan menginfakkan hartanya sebelum datang kematian. Harta yang diberikan oleh Allah, apapun yang kita miliki bukan milik kita, tapi amanat titipan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu akan sadar benar bahwa itu titipan Allah. Panjenengan bisa melihat kejadian kemarin di NTT, banjir bandang yang di sana, tidak ada orang memikirkan harta. Begitu banjir bandang datang, mereka keluar dari rumah, tidak ada yang dibawa. Yang penting selamat. Harta yang mereka cari dengan susah payah menghalalkan segala cara ditinggal begitu saja. Yang kemarin terakhir di Malang terjadi gempa bumi. Begitu ada gerakan gempa yang tinggi, orang tidak mikir harta, yang penting selamat. Itulah bukti bahwa harta yang kita miliki bukan jaminan milik kita yang sebenarnya. Memang itu adalah amanat Allah. Pantaslah Allah memerintahkan kepada kita agar menginfakkan apa yang direzekikan oleh Allah kepada kamu sekalian sebelum datang kematian. Sebab banyak orang atau ada yang nanti kalau sudah mati baru menyampaikan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akun minas sholihin. Seandainya aku diberikan tunda sebentar saja, hidup kembali atau diperpanjang sedikit, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang sholih. Nah, inilah yang harus menjadi pedoman kita hidup, bahwa kehidupan kita hanya sementara. Rasulullah pernah menyampaikan kisaran umatku umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu, tidak terlalu banyak. Almarhum Pak Supar Wakapolsek itu umurnya baru pensiun kemarin sekitar 58. Lagi sehat-sehat, nyawa pensiun April, tapi MPP-nya kemarin bulan Maret. Bulan Maret sudah tidak berangkat ke kantor. Dia garap sawah cukup tambah, seneng banget untuk sawah. Jadi pensiun akan menggunakan waktunya untuk kembali bertani. Tapi apa yang dikehendaki Allah berbeda dengan apa yang diniatkan. Tandur dan matun tinggal mati. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kisah pun yang menceritakan orang yang bersedekah terus
firman Allah dalam Al-Quran, khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallihim inna salataka sakanun lahum. Ayat inilah memberikan motivasi kepada kita, ambillah dari harta kalian, khudh min anwal, harta mereka, shadaqatan untuk bersedekah, yaitu dikeluarkan zakatnya, tutahhiruhum untuk mensucikan orang yang memiliki harta, wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Wassalli alaihim, doakan kepada orang-orang yang telah menegakkan zakat. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan kepada mereka. Inilah tuntunan Allah yang luar biasa, yang bagi umat Islam merupakan pedoman yang mutlak dan harus kita laksanakan. Di sana Allah menyampaikan, wa minhum yasanuhu ba'alaiha kutibat lahu ngasra'ila sabni mi'ati di'fin. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis nomor 130, Rasulullah menyampaikan, dan barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan sampai dengan tidak terhingga, yang di dalam surat Al-Baqarah surat 260 tadi itu dilipat gandakan 1 sampai 700 kali. Lebih-lebih ibadah infak sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Kemarin di cabang Purwojati laporan akhir tahun yang biasanya hanya 200 berapa, kemarin mendapatkan infak dan sedekah 1 tahun 265 juta. Sehingga semua kegiatan keagamaan di wilayah Purwojati yang milik Muhammadiyah bisa dibantu. Kalau di sana lazimnya sudah bisa membantu setiap guru yang belum mendapatkan sertifikasi dan belum mendapatkan honor yang layak, mendapatkan bantuan. Setiap tanggal datang ke BNT, dia sudah mengambil uang bantuan dari Lazismu cabang Purwojati 400.000. Semua guru yang masih bakti apapun mendapatkan bantuan. Di samping institusinya juga mendapatkan bantuan. Mubalik-mubalik yang berada di kampung-kampung, di musola-musola, semua mendapatkan transport. Inilah manfaat dari infak dan sedekah yang sudah mampu untuk menggerakkan dakwah, maka akan semakin mudah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai sekarang orang yang mengatakan bosan ditarik. Padahal di sana setiap bulan ditarik. Setiap tanggal 25 sampai tanggal 30 itu anak-anak muda seperti ini, anak-anak SMP, NA, pemuda, datang ke rumah-rumah membuka kotak. Semua rumah yang terdaftar punya catatan itu diambil semua. Tidak akan berbicara besar kecilnya, nanti setiap akhir tahun dilaporkan. Alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah. Di Purwojati insya Allah tidak ada randa sing turun orang kasur. Randa pemurah dua mesti ditiliki turunnya kalau lingkungannya. Tuangnya kasur berusaha sing pitung-atusan ini kita berderekan. Insya Allah yang ngaji yang apa itu rasanya gembira, semangat. Sebab orang yang mampu peduli kepada orang yang tidak mampu. Orang yang rumahnya reot direhab, kalau pemerintah sebut RLTH, kalau di Lazismu Purwojati terkenalnya rutilahu, rumah tidak layak huni. Agar pemerintah kan RLTH, tapi di Purwojati dari mana rutilahu, rumah tidak layak huni. Langsung diperbaiki. Inilah manfaat zakat. Sehingga kenapa Islam mewajibkan mengeluarkan zakat, karena manfaatnya luar biasa. Allah menjadikan kepada hambanya pengganti yang layak, dan semua infak dan sedekah seseorang yang dikeluarkan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum
min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surat Saba ayat 39, Allah menyampaikan, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, kamu berikan, wa huwa khairun, Allah itu sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Fa huwa yukhlifuhu, Allah yang menggantinya. Jadi harta yang kita berikan, kadang-kadang saya juga berpikir, orang punya apa itu tidak merasa datangnya kapan enggak, tapi tahu-tahu secara ekonomi meningkat. Saya pertama misah tahun 82 itu, ponakan saya dari sini itu Hakim, itu ponakan saya, akhirnya istri saya. Saya misah 82 itu rumahnya rumah biasa, rumah model tuna itu. Gedengnya tinggal wangi, batangannya dilunggu, di tengah sawah, tidak ada pandasnya, tidak ada apa-apa. Kalau masih kemarau, sawahnya meletak, umumnya meletak, benar duit receh tiba serba kena darah, lebih telah serba. Itu sejarah hidup saya, dan saya tidak merasa pernah datang besar banget, enggak. Tapi alhamdulillah saya merasakan peningkatan hidup saya dengan saya benar-benar tekun dalam memperjuangkan Islam, dakwah Islam itu. Hidup saya merasa nikmat. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu infakkan berupa sesuatu, tidak mesti yang banyak, tidak mesti harus materi, sesuatu apapun. Sampai Nabi menyampaikan, tabassumu kali akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah termasuk sedekah. Ada dokter yang meneliti bahwa orang yang kena hipertensi, darah tinggi, itu karena kurang senyum. Maka Nabi memerintahkan senyummu kepada saudaramu menjadi sedekah. Maka diperintahkan oleh dokter itu, ada seorang istilahnya cara nenek KSP, kepala staf presidenan, pengaman kepresidenan, darah tinggi, apa-apa marah. Setelah periksa ke dokter, bosen, dokternya apa obat, diberikan saran, Pak, obatnya setong sih ngomong obat Rika. Riki obatnya biasa baik kembali kepada tuntunan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, senyummu kepada saudaramu menjadi sedekah. Dan sedekah itu bisa menolak wilayah. Caranya apa? Senyum. Satu hari 20 kali senyuman, setiap senyuman 20 detik. Anda ketemu kalau batin senyum, tapi Anda ketemu orang dia senyum berarti senyuman disuruh sinis. Kalau orang dia liwat senyum, dia senyum sinis. Sedangkan orang malah keturun darah tinggi, tapi malah muncul. Sebab sifat terengkinya muncul. Tapi kalau senyumnya senyum bahagia akan menurunkan imunitas tubuh akan tinggi. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Fa'in saluhat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu bagus, semua organ tubuhmu bagus. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu hati. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, penyakit yang bermacam-macam itu sumbernya bukan dari makanan, bukan dari pekerjaan, tapi dari pikiran. Kalau orang yang pikirannya ikhlas, semua pekerjaan diterima dengan syukur, semua rezeki kita nikmati dengan bahagia, hidupnya enjoy. Orang yang hidupnya fresh, insya Allah jarang untuk terkena penyakit-penyakit seperti itu. Paling cilaka kan pada waktu mudanya dia tidak punya kemampuan, barang wis tua wis pada sukses dari mama papa ora uli. Sekian dari wong sing wis tensine dhuwur, mamsate ora uli, duren ora uli, apa-apa ora uli. Ganu lagi urung kae tuku, apa-apa kepengin ora teh. Oh, pada nasi. Karena apa? Karena pikirannya saya umurnya sudah
Tapi orang sing tekilari asal halal. Sate sing biasa kuwi sore dikirim wong kekah senajan ora dewek mam dewek. Angger ngirim golek-golek pancen beda kok yo. Sing pada bukane ngomong dengan iwak ke temen. Apa sampean wong iwak kaya piye? Lah kula sampean bedanya apa? Padahal bagi saya kepada dia tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi itulah Allah memberikan derajat yang tinggi. Saya pertama ngajar itu pakai pit motor. Saya hanya berdoa, ya Allah, berilah saya kemampuan untuk bisa anggar mulang ngendi-ngendi ngaji ngendi-ngendi ajak kudanan. Yang orang jadi mobil aku orang. Saya hanya mintanya itu. Alhamdulillah saya tuku katana. Yang gak pengen sing-sing praktis. Padahal wis dhewe mobil katana baterai ngomong lho mobil itu kaya numpak jalan Pak. Ora nemoro. Wong yang sing duwe buka banget tanggal ngomong ora karu-karuan. Selesai pusing ku bener. Tol ganti kijang royong. Wis ganti kijang petan ora kok steril Pak kesel banget. Ganti pada terus sarana rampungnya. Padahal saya berdoanya berilah saya agar merasa nudan ajak kudanan. Alhamdulillah gantikan kijang, ganti panter kayak gimana komentar wong. Pan anu gede wong loro iki urusan gede-gede, mobil sing cilik wae pada nang rampung. Iya benar. Benar Nabi ngendikana angger kau tak wae emas segunung piye yang bersatu itu pasti kau akan mencari gunung emas yang kedua. Barang wis ganti Avanza, kenapa ngomong pada mobil ketuaan kantor papan kamu sarang subhanallah itu seneng banget. Ini kalau diikuti terus akan menjerumuskan kita. Tapi terimalah Allah hanya akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan sesuai yang kita inginkan. Semua yang dibutuhkan pasti akan diberikan. Yang kita butuhkan untuk memenuhi hidup ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan yang pasti. Tadi saya sampaikan proses hidup saya tahun 80 saya nikah, 82 saya misah sampai hari ini alhamdulillah wis boyong-boyong lumayan durake gandeng wong wis sepanu bersih. Seneng pasar saya ditendoni ana wong ngomong baterai bebondol mau ngene masane ora. Lah yo kon manggon ngendika gawe lor masjid Pak. Manut yo gawe mani. Barang to mau apa tak kayak kan. Iya wong kana saya mani payu larang nek gue malah wis mau. Alhamdulillah Bu. Sejak itulah saya banyak sekali menghidup kehidupan Islam dengan cara dakwah sesuai dengan kemampuan saya. Kuncinya apa? Donga Pak Bu. Sing nang bulan Ramadan niki ada ayat yang lain menjelaskan puasa. Ayat ini tidak menjelaskan puasa, tapi menjelaskan bagaimana kita banyak berdoa. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Umumna Muhammad mari wong Banjarsari perintahnya itu umumnya. Wa idza sa'alaka ibadi yang hambaku takon mari kok tentang aku. Wa inni qaribun. Sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibud da'wata dani akan mengabulkan permohonan hambaku idza danani apabila hambaku memohon kepadaku. Falyastajibuli mengikuti perintahku, falyu'minu percaya kepadaku. Orang anak agama sing bisa jamin kayak itu. Wa idza sa'alaka ibadingani fa inni qaribun ujibud da'wata dani. Aku dekat akan kabulkan doa. Saya sudah merasakan bahwa apa yang saya sampaikan alhamdulillah dipenuhi oleh Allah walaupun tidak secara maksimal. Memang Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Bocah wadon kerjanya di Jakarta nang departemen keuangan nggih. Ya gaji gede bapaknya gede ora duwe keturunan kaya apa beli saya. Kula sing dadi acuan apa? Dongane Nabi Zakaria. Nabi Zakaria donga
mlebu maring musala tempat sembahyang donga, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wis tuwa, bojoku mandul. Sapa sing mentorok terusnya perjuangan, orang ngomong jaluk anak. Tapi begitu donga rampung, malaikat Jibril turun. Awe kabar gembira. Kor tekwai anak lanang. Nanti jenenge wis digawekna Gusti Allah, jenenge Yahya. Nabi Zakaria sih semaun, mana mungkin aku akan diberikan anak, rambutku wis putih, umurku wis tua, bojoku mandul. Dijawab nang urusan ini gampang menurut Allah. Jadi agar panjenengan donga sing panjenengan kayu ado nyontok kue. Jadi apa yang terjadi pada para pendahulu kita, orang-orang yang soleh itu jadi acuan. Kenapa Nabi Zakaria wis tua bebesi diparingi anak? Belum tangannya pada ngomong, tahu umur wis 30 lebih ya santai Pak. Ngomong angel jadi ngecek karo Gusti Allah. Wah, pokoke kulo donga mawon. Alhamdulillah pada besar kemarin pulang. Sekarang berdoanya kita baik. Banyak bersedekah. Nang SMP anak bocah sing ora penanggung, anak bocah miskin apa bocah yatim, tanggungan bayari sekolah nanti Allah. Alhamdulillah setiap tahun dia menjadi anak orang tua asuh sukses, alhamdulillah, amin. Kemarin lahir subhanallah, bayi yang lahir kayak wis bocah wis tua. SMP stay dalam bolo luar biasa. Kakinya lu banget suwe orang deputu anak wadon, bunga luar biasa. Nah ini nanti saya langsung ke Ananda, saya ambil pulang. Alhamdulillah sehat semua. Inilah Allah janjikan. Apa yang kamu berikan kemarin Mas sudah hamil melahirkan, pulang dari Jakarta. Malah SMP-nya mau bu gedenya, ya. Tanya tinggal berapa tanggungan saya? Ya kurang lebih sekitar 2,5. Bayar langsung. Infak-infak yang seperti itu benar-benar tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan harta yang dimilikinya dan membersihkan orang yang memiliki harta itu. Luar biasa. Alhamdulillah karena berkat doa saya ajarkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 186 itu disebutkan kalau kamu mintalah kepadaku. Surat Ghafir, surat Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, mintalah kamu kepadaku, aku kabulkan permohonan. Nah senjata ini banyak digunakan. Sering saya sampaikan, dan panjenengan butuh apa-apa aja cerita kalau sahabat baik sebelum sampai kepada Allah. Sing marang Gusti Allah ora seneng mari bulan panjenengan kan. Kebutuhan wis pambrama-brama wong serta ngerti kabeh mari Gusti Allah ngomong. Niki sing Gusti Allah merasa disisihkan. Ngono arep mubeng wong sampe desa gambahi kabeh ora bakal agar tertutup nang Gusti Allah ora bisa. Mulane perintahe wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu sudah saya praktekkan. Saya itu bukan orang yang punya kemampuan lebih, hanya cukup saja. Alhamdulillah anak kerampung sarjana kabeh, mlebu pegawai orang nang sing nganggo bayaran. Hanya dengan doa. Tahun 2005 saya pulang haji yang pertama, anak saya rampung sarjana kehutanan, ngomong mau daftar polisi. Saya ngomong, polisi jadi duit itu orang minimal 50 juta. Bapaknya ndonga, aku tak usaha, insya Allah ketemu. Sebab buat saya ngetek pondok nang barongan. Jadi punya bekal percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong bismillah. Alhamdulillah nanti rampung babar blas ana wong takon arep bayar pira. Sing wadon kaya niku. Kula ngisi pengajar penganten nang rumah sakit Dr. Sukanto, rumah sakit Polri. Pensiunan tentara tok. Barang kula bali ana wong takon marang penganten. Pak Ustaz duwe putra kurang duwe, Pak. Aku mau putri-putri apa sih sarjana ekonomi khusus beneran nggih daftar keuangan. Ketemu kali kula mawon boten wonge.
Kalau bukan Allah yang menggerakkan orang bakal. Pengantinnya telepon, Pak Dek, ini ada orang tanya apa kok Mbak ini mau daftar. Kebetulan nyong wis daftar pada karo sing diperintahna. Orang tubuh Allah sing gerakna ora bakal ketemu. Setiap ujian dipantau sampai dengan lulusan dia ngomong baru wis lulusan motor sing go kuliah tak do aku mari golek wong sing perintah kowe bareng metunganan Pak Lampung keliru angger arep ameh kowe mari ngomong duwe aja mari ngaku aku kowe gajinya gede bali otek menyatu lho Bu. Pokoknya abot banget yo mari ngomong apa piye wong yo gawe duit ora akeh banget aku duit 6 juta atau legenda siji. Tegawangan ucapan terima kasih. Bapak ke ibunya ngomong, kia orang merek nanti aku kepenak kamu, kia sih merek aku dari sengsara menguripe. Sebab apa? Gusti Allah wis ngawasi, mereka maringane wis ngerti karena pawe duit. Karena dirasa benar, aku tidak berbuat apa-apa. Gawat balik sampaikan kepada lingkungan panjenengan sing butuh. Maka bulan Ramadan ini begitu masuk bulan Ramadan, semua musola di wilayah saya di Purwojati imamnya ketuk penasarun kabeh. Orang jalan musola Endra Muhammad kesing imamnya siapa? Iya, ketuk penasarun. Sebenarnya antara Endra Muhammad di Purwojati tidak ada gap macam-macam dan sebagainya karena peduli, saling peduli. Inilah yang harus diamalkan. Tujuannya apa? Mengamalkan perintah Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadakumul maut. Yang ngarep infak karena apa? Sedurunge mati. Jangan sampai kita setelah mati nembe gajo. Lah nyong duwe apa bae bangunan apa bae ora tuh aweh. Siking ada nyong duwe urip mati nyong arep aweh, nyong arep dadi wong sing saleh. Lah duwe aku apa bae aweh. Ora ana artine. Jawabannya wala yu'akhirullahu idza jaa ajalun. Gusti Allah tidak akan menunda kepada seseorang apabila telah datang waktunya. Ayat selanjutnya Allah menjanjikan kepada hambanya pengganti yang layak dari semua infak atau sedekah yang diberikan. Yang pertama tadi surat Saba ayat 39. Yang kedua surat Al-Baqarah 272. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kamu infakkan min khairin dari kebaikan yuwaffa akan dibalas secara sempurna, diganti secara maksimal. Wa antum la tuzlamun dan kamu sekalian tidak akan teraniaya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disampaikan oleh Allah pada surat Al-Anfal ayat 60. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kamu infakkan berupa sesuatu di jalan Allah itu termasuk semua kegiatan yang mengarahnya kepada kegiatan-kegiatan ibadah seperti pondok pesantren, mushola, masjid, semuanya. Bocah sing sekolah orang desa yang sedang belajar agama perlu bantuan. Saya berbagi dengan mereka, Allah menjamin yuwaffa ilaikum. Aku balas dengan sempurna kepadamu. Wa antum la tuzlamun dan kamu sekalian tidak akan teraniaya. Apa maning rugi sama sekali tidak. Nah inilah yang saya sampaikan di cabang Purwojati. Orang anak wong segap sedekah dadi sengsara orang anak. Tekan anak putune melu kepenak. Orang andel dengan baca surat Tur ayat 21 sana. Allah menyebutkan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucunya beriman akan aku pertemukan di surga. Jaminan Allah Subhanahu wa taala senajan putune kula ngendi bae, angger putune iman tiru kakine iman anak putune melu iman, besok arep ketemu rame-rame nang surga. Itulah yang sering disebutkan masuk surga secara bersama-sama. Umum di bulan Ramadan ini keluarga kita yang masih jarang pergi ke masjid, sholat kurang seneng jamaah ke masjid, ajak. Mbok menawa Allah memberikan hidayah dia menjadi baik. Saya praktekkan. Anak wong sing bojone sregep sing lanang ngerti mangkat. Ibune tak titipi. Ya, Mbak.
tak titip sareng ya omongna mari bapak lagi tentang napa kaji mesin siki wis mangkat wah bareng traweh dalam beri wah sak nasar siji ya enggak wah. Alhamdulillah hampir seperti orang yang tadinya takut ngomong pesenan. Saya sampaikan itulah yang namanya dakwah bil hal. Orang mesti kudu diomongi tapi kita dekati. Dari ayat itu yang saya sampaikan, akibat dari orang yang suka bersedekah benar-benar apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uripe bahagia, anaknya yang dilalah kepenak, dongane biyunge karo bapaknya maring putrane ya alhamdulillah sukses. Karena apa? Saya banyak melihat orang-orang Purwojati yang anak putune sukses, bapak ibune kuwi omah. Tapi anggaran wong sugih kaya apa? Anggar bapak ibune pelit, anaknya melu dadi korban. Sebab ayat ini temurun dalam surat lain disebutkan wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bakhil, orang lugu lamun weweh oleh pahala surga atau pahala kebaikan, pasanu yasiruhu lil musra. Semua barang yang mudah kan menjadi sulit. Wong ditinggal seda bapak ibune sawahe sih mbak. Pada waktu ibune sugeng tak perintah kon kaji, mau main mana antara kalian perintah kon kaji, Bu, hukum bapaknya pensiun, haji bareng lah kaji tak gampang. Ada lo 10 berkenal 4 lo loro, tapi orang angkat. Bar ngaji, maring sawah, ninggalin sawah. Kata terang, masa terang, met bulit tenggalengan, jenora teh kondur, bis gelekak. Itulah yang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah aja diremehna. Jadi akan dengan ngomong perintah, bapak kata wis patut kaji, aja ngomong nyokap kaji kalau apa, jangan seperti itu. Doakan saja mudah-mudahan saya bisa. Senajan urung daftar urung apa-apa. Sebab doa itu akan menjadi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya doa. Maka surat Al-Baqarah tadi yang saya baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Anggen umatku pada takon maring Muhammad tentang aku, tentang Gusti Allah, jawaban Gusti Allah itu bareng. Uji budak watadani akan mengabulkan permohonan hambaku. Ida dangani anggerli jaluk maring aku. Lah bahasa anggerli jaluk maring aku niku pengertiannya nyong aja ngomong di sini karo ngomong. Aja cinta karo sapa baik karo bapak karo bini aja ngomong di sini nyong dibutuhke nyong dijaluk piye. Tapi ngomongnya muka mari Gusti Allah di sini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka sa'ir kasakarabuka maqaman mahmuda. Di waktu malam panjenengan bangkit mau ibadah sare dengan ngomong ya Allah, aku kepengin banget beliau masing dan patut sing kenapa masa lu dan orang kegribisen sing penak lah. Ngomong bae karo Gusti Allah. Berkali-kali kita bilang Allah akan menjamin ayatnya itu. Wa idza sa'alaka ibadi ngani fa inni qarib. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan, anak saya pada punya mobil semua, nyomoran kok kenapa? Hanya karena saya yang mendoakan. Saya ingat bapak saya dulu, saya satu keluarga itu 13, 12 kali lahiran, sehingga 13 anak sing kembar siji. Bapak kayak kula perangkat desa Kebayan. Dilalah Kebayan tinggalan Landa, dan SD Barat Tamat, ukur teng tanda tangan ke jenenge daerah tok. Tapi anak kakek banget. Begitu anaknya wis gede-gede, sing lanang ya akeh, sing wadon akeh, di wong 13. Itu kalau ada yang minta motor, anggaran aku kabeh jalur motor, tanah sawahku karo omahku dol ora bakal li motor si Jewa. Lah saat itu aku tak ndongak kepada golek mangsal teng tuku motor kabeh. Alhamdulillah sing teng tuku mobil kabeh. Ora sebab pamitan mboten, tapi sebab dongane wong tuwa oleh dongak pada waktu njaluk diberikan solusi. Sebab ana wong njaluk maring wong tuwa semanure sono. Motor-motor belek karo akune ora dadi dongak. Anggaran akan njaluk ya wis kok usaha aku tak ndongak. Ketemu Pak Bu,
Saya sudah membuktikan orang tua saya tidak punya kemampuan yang seperti itu. Tapi alhamdulillah dari yang masih hidup 11 itu semuanya sudah punya kendaraan. Motor rata-rata duwe kabeh, mobil insya Allah duwe. Karena apa? Orang itu bagus tapi semua kebutuhannya terpenuhi. Doanya orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ayat yang saya bacakan, surat Al-Munafikun ayat 10, terus surat Saba ayat 39, surat Al-Baqarah 272, dan surat Al-Anfal ayat 60, itu semuanya memotivasi. Aja nanti ada wong duwe niat melakukan kebaikan, nah yang terkait dengan hasilnya butuh apa-apa aja, pasti Allah akan mengganti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita punya kemampuan sedikit, maka jangan membatasi kita untuk memberikan sesuatu. Sebab perintah Allah dalam surat Al-Imran 134, ciri orang yang beriman dan bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mau menginfakkan hartanya di waktu sempit maupun waktu longgar. Sarra itu longgar, dharra itu sempit. Pada waktu longgar maupun sempit biasa, hanya besar kecilnya saja yang berbeda. Karena Allah tidak akan melihat besar kecilnya, bukan melihat barangnya, tapi yang diterima adalah kepatuhan panjenengan datang perintah Gusti Allah. Sebagai bukti panjenengan perintah kurban. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha nufumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gusti Allah ora nampa daginge dikali korban, getih kali korban orang. Daging apa pengono ora tambah. Yang ditambah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi sing tekan mari Gusti Allah, sing ditambah manute dalam panjenengan mari dawuh Gusti Allah. Niku sing detu. Ora kadatu korbane sampai gede apa wedhus gede apa wedhus cilik wedhus apa ora dadi masalah, sing penting standar pemenuhi syarat dilaksanakan manut karo perintah Gusti Allah. Sing dergane ning Gusti Allah niku takwane manute lan panjenengan mari perintah Gusti Allah. Jadi standar wong niku ibadah itu diterima atau tidak, benar atau tidak adalah sesuai dengan kepatuhan lan panjenengan terhadap perintah. Esiake perintah Gusti Allah sing menguntungkan maring kula lan panjenengan ning kula panjenengan pada kurang peduli. Darani angger wong infak sedekah kudu sinake banget. Sebab Allah tidak akan memaksa pada orang yang tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya infak atau sedekah di jalan Allah tidak harus menunggu seseorang itu menjadi punya kemampuan atau kekayaan. Maka berapapun yang kita miliki dari harta benda kita, maka itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh rahmat. Semua perbuatan dilipat gandakan. Semua dosa akan diampuni asal panjenengan sesuai dengan perintah Allah. Datang ke masjid lebih awal, terutama di bulan-bulan Ramadan ini. Dengan manfaatkan waktu-waktu mustajab. Kalau kemarin hari Jumat sore, di situ waktu mustajab. Nabi menyampaikan tidak ada satupun orang yang berdoa memohon kepada Allah tidak dikabulkan. Orang yang berdoa pada waktu hari Jumat menjelang terbenamnya matahari. Bar nasar tidak semua sore dengan teka mari masjid arep jamaah maghrib kami ngenteni buka mangkate gasik. Tang mriki mlebet salat tahiyatul masjid terus dikir donga nyuwun maring Gusti Allah. Panjenengan akan dikabulkan. Tidak ada satupun yang tidak akan dikabulkan kalau orang itu meminta kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Angger tahajud bengi rika kesel, kadang-kadang orang tangi. Ana waktu sing longgar. Hari Jumat sore setelah nasar tidak pulang, baca Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Nunggu sampai dengan matahari terbenam. Masuk waktu maghrib, selesailah itu. Di samping di waktu sahur itu waktu yang mustajab. Orang yang berpuasa doanya terkabul, banyak berdoa kepada Allah.
aja puasa nembe 5 dina arep sing temut-temut badal lho apa sing perintah badangan lho apa sapa. Wong nang bulan Ramadan itu sing perintah puasa sing bener. Badal sing pada gawe geger kan badane wong Indonesia. Arep badane wong Arab wis selesai sudah orang ana wong mubeng-mubeng gawe geger koyo lagi kudu acara apa kudu acara nggak badal wong bapak-bapak pada terang kuwi. Itu biyen dari pasar, anaknya jadi batik lagi, mereka orang stres sekali. Mulanya rata-rata tahu pada mati di situ lana. Ake banget randa, ini ngangkat juga. Karena tumpukannya semakin berat, kemampuan yang ngomongan mikirnya pusing terus. Orang kena apa-apa, nambah darah tinggi, diabetes macam-macam. Sebab penyakit yang muncul itu bukan dari makanan tapi dari pikiran. Kalau pikirannya fresh, apa kayak insya Allah orang dari beban. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Profesor Yusuf Qaradawi dalam fikih zakat itu mempunyai 9 manfaat. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah itu menurut fikih pendapat para ulama. Yang pertama, zakat itu mensucikan jiwa dari sifat kikir. Wong sing gelem zakat itu terhindar dari sifat pelit. Sebab dia sadar bahwa harta yang kita miliki bukan semua milik kita. Inna fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum. Sesungguhnya di dalam hartamu itu ada bagian bagi orang yang miskin dan orang yang tidak punya tapi tidak mau meminta. Sa'il itu orang yang meminta-minta, mahrum pengora duit tapi perwira untuk menjantung. Tapi dia ngerti kalau butuh. Itu ada bagiannya pada harta kita. Yang kedua, zakat, infak dan sedekah itu mendidik jiwa untuk memberi dan berinfak atau berlaku loman. Orang yang suka berinfak, berzakat, dia statusnya naik menjadi loman. Dan itu sesuai dengan sifat Allah. Allah itu maha pemberi. Kita sedang mengikuti sifat-sifat Allah. Maha pemberi. Yang ketiga, orang yang berinfak dan bersedekah akan berakhlak dengan akhlak Allah. Itu tadi saya sampaikan. Akhlaknya akhlak Allah. Tidak suka meminta-minta karena dia sudah punya, tapi dia suka memberi. Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Kalau sudah diberikan sebaik-baiknya, tidak ada yang lebih dari itu. Hanya Allah sajalah yang terbaik untuk memberikan rezeki kepada kita. Yang keempat, merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah karena diberikan rezeki, maka dia berbagi. Dengan berbagi itu bukti rasa syukur. Aja bulan palingan oleh rezeki, ukur ngomong ya alhamdulillah, nyong panen api gitu. Tok, nah, orang bilang, lo projati sih dari masjid, ini masjid Mas Nurdin. Orang anak orang jadi apa wong sugih orang, wong biasa. Tapi begitu panen oleh 10 kali, sing sekali dalam masjid. Oleh ngomong zakat itu zakat modal apa orang Indonesia. Sing penting ya infak. Lah, nang masjid itu di Baitul Mal mereka Mas Nurdin kumpul gabah. Oke, kalau nanti tontonan. Agar mangsan peceklik itu bisa ditasarufkan kepada orang yang kurang mampu. Luar biasa. Ini dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Dengan berkiblat kepada firman Allah surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Anggerika pada syukur tertambah nikmatku mari dikapan. Wala in kafartum ning pada kufur. Dikata panen lah, panen apa nu segegem. Udah bilang-bilang ngomongnya segegem. Gue potongan mau harap pelit gue sama udah kayak gue. Ya alhamdulillah. Yang anu paling-paling gambar sekilo ini bisa 5 kintal ngomong segegem. Saya kadang-kadang berpikir yang nyawa kurang lebih ya sebau lah. Minian paling akeh banget 10 kilo. Bisa panen nanti pirang ton. Wasi ngomong kurang akeh. Lagi ayatnya temurun tentang itu. Angger kau syukur maring nikmat itu tertambahin nikmat itu padanya. Tapi angger kau kayak itu
Agar begitu tandur aku kali merasa tekan yang seremet, takoni tangan ini ngomong lo sawo sedeblok dan bersih dari seremet kabeh. Tapi akibatnya ngomong sama selebek. Tapi barang tenang ngomong sama nombor. Iya sing merakna. Kayak wong wadon takon ibune debut yang masa kasih teman, anu ya eta semending jane. Ngerasi malah ngomong semending. Ini nggak ngomong, bu, dari kayak ngadem, semua orang ngomong, jadi kan mesti punya ya, bahasanya apa tuh nih gue? Orang tahu bilang aku iya, aku mikir ya sedikit orang, angker kamasnya ngomong, jadi ngasih teman bu, iya jadi tahu ya sedikit tuh, yo asing temen ya, ngomongnya ya sedikit, busing marak nasi bu apa? Ini nggak rasanya ada takon nih bu apa tuh ya, jadi tahu ya apa dari surasi, oh jadi ganti rasi. Nah, bahasa-bahasanya itu kan bahasa sekolah nanti terus-terus. Sebab menyalahi nikmat Allah. Amma bi nikmati rabbika fahadis. Nikmat dari Tuhanmu ceritakan. Alhamdulillah yang atas panen. Berbagi. Anggaran zakat yang minimal. Tangannya pada orang Jawa kayak gitu dulu karena itu tuh tukang besak mengirim Jakarta pada orang Jakarta karena pandemi ini pada nengono bae. Saya udik-udik kayak asal udik-udik. Jadi pertama tangannya dibayi kabeh. Maka kelanjutannya apa? Angger delek kayak gitu saya kayak pandang pada pusing lanang waktu dan cepat sejugi beras konggoli. Itu penyelesaian. Apa terus dari perkasa orang nikmat. Inilah apa yang dijadikan oleh Allah tadi pada surat Al-Baqarah 272, surat Saba 39, surat Al-Anfal ayat 60. Janjinya kayak gue. Sekali gue dikantor kayak gue dasarnya nyong lakon iki dasarnya perintah. Dasar yang paling kuat itu surat Al-Hajj 37. Gusti Allah para nambah daging lan ketiah kali korban sing ditambah kowe manute iki maring perintah Gusti Allah. Nah manute niku sing dadi cekelan. Yang kelima zakat mengembangkan kekayaan batin. Angger wong wis biasa zakat wis panen dan sebagainya urung zakat rasanya gelisah. Tapi barang wis ditokna wis dibayarna rasanya tenang. Kekayaan batin. Yang keenam, mengobati hati dari cinta dunia. Orang-orang yang pelit rata-rata cinta mari dunia melebihi segala-galanya. Tapi orang yang suka berbagi tidak begitu cinta. Orang berarti orang senang niku ngebrok, boros boten. Tapi mentasarufkan hartanya sesuai dengan jalan Allah. Suka berbagi. Yang ketujuh, menarik simpatik dari kaum fakir. Kelemahannya wong ora duwe kowe siji anggar ora dipikirna gani wong sing sugih. Pancen wong ora duwe niku titipane Gusti Allah kon ngrawat wong sing sugih kon pada peduli. Anggar peduli ke jalan surga, tapi anggar dijorna bahaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu ayat-ayat yang dipegang oleh Kiai Hasyim Matabar. Tahukah orang-orang yang mendustakan agama? Itu disampaikan. Maka kepada orang yang tidak punya jangan menganggap dia beban, tapi dia adalah ladang bagi kita untuk berbuat baik. Maka menarik simpatik dari kaum fakir. Tadi saya sampaikan supaya orang lain tidak terlalu fanatik dengan macam-macamnya. Dengan saya berbagi seperti itu, mesti yang melindungi NU ya. Baik hakim itu NU jelas. Tapi jelas bapaknya Muhammadiyah, mantep berat, mertuanya NU jelas, mantunya Muhammadiyah, double. Sebabnya apa? Orang mikir mertuanya perintah mati, mertuanya jemaatnya paling itu, mantu kalau apa? Gawang paling alam apa itu presiden itu. Mertuanya ngomong apa orang peduli. Tapi jelasnya Pak, mertuanya mana? Allah yang beli, kuning pada belum sholat. Pada ngerti maring pondok kabeh anake kan nang Zam-zam tangan iki fajar. Ki delangane kakine begini biasa dalu banten saya karo ini. Asih seneng. Itulah dari fanatik itu akan lebur, dengki dan sebagainya akan lebur dengan keteguhan dalam berpegang. Alhamdulillah ibadah yang seperti itu benar-benar mengantarkan kepada kebahagiaan hidup. Yang kedelapan, mensucikan harta dari bercampur dengan hak orang lain. Sebab yakin bahwa harta yang dimiliki tidak semuanya bersih 100%.
masih banyak mesinnya jane iki kudu kae ana bagiane kasih kegawangan ini. Begitu juga bagian wong tua jane yo ora semene tapi dilelep juga sering kemarin yo kae jane mandan kurang. Ana sih kayak gue. Maka di dalam hasilnya itu panjenengan berbagi untuk membersihkan hal-hal yang seperti itu. Yaitu mensucikan harta dari bercampur dengan hak orang lain. Bukannya tumpang tindih semending dibersihkan dengan harta. Apa zakat itu ataupun sedekah. Yang kesembilan, mengembangkan dan memberkahkan harta. Harta yang bahasa zakat itu artinya tumbuh, berkembang. Orang yang mengeluarkan zakat akan bertumbuh dan berkembang. Di samping artinya juga suci, membersihkan. Nah inilah yang harus menjadi pegangan kita semua agar hidup kita tetap bahagia. Yang menjadi dasar kenapa kita peduli kepada orang yang tidak mampu, dalam surat Al-Dariyat ayat 19 Allah menyampaikan wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka, harta sinten kula panjenengan, hakun ada bagian hak milik. Lisaili bagi orang yang suka meminta, wal mahrum orang yang tidak punya tapi tidak mau meminta. Niki wis dewekna mari sapa bae, sapa bae sing dadi wong Islam maca Quran ayat ki wis maca. Angger bulan panjenengan boten peduli berarti panjenengan berarti ora tresna kalau wong ora duwe tapi ora manut karo perintah Gusti Allah. Sebab sing dinilai bulan panjenengan itu dudu pelaksanaane tapi yang manute karo perintah Allah itulah yang menjadi tolak ukur. Dasar zakat, infak dan sedekah sejak awal surat Al-Baqarah ayat 2 sebutkan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yunfiquna. Itu sudah disebutkan orang-orang yang berinfak. Nah untuk dasar zakat surat Tobat ayat 60 Allah menyebutkan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah zakat kuwi bagane wong fakir karo wong miskin. Wal ngamilina 'alaiha wong sing ngurusi zakat. Ngenen Pura Jati pembagiane IPM oleh 4%, NA pemuda 2%, sebab orang apa-apa tapi memberikan dukungan. Tapi sing nariki IPM itu bagiannya dari 8% itu IPM 4%. Sampai sekarang IPM punya uang sekitar 19 juta. Setelah dibagikan orang yang bekerja diberikan motornya diberikan inventaris BMT diganti tukang nasi anyar sing duwe tindongna ndok lasis. Tukang mulang nang Pura Jati kaya lurah kene lho inventaris motor. Anyar kaya Mas Nur dene tukang motor anyar. Berarti mulang sambil langgar juga. Setiap bulan dia dapat istilahnya transport. Bukan gaji, bukan apa tapi transport saja. Alhamdulillah jalan. Semua merasakan inilah yang diamalkan surat Tobat ayat 60. Wal mu'allafati qulubuhum. Wong-wong sing lagi diurip-urip sing kene ora gelem sembahyang, ora gelem mari masjid, itu termasuk mu'allaf. Ora perlu mu'allaf sekarang wong non muslim dadi muslim kok. Wong sing lagi diurip-urip pek kae gelem lakoni ibadah. Kepedulian kita. Sebab rata-rata wong niku witing terus jalaran saka kuliner. Anggaran ora tahu dan bulan puasa ini kesempatan ge bulan puasa. Jadi pada bareng-bareng mari masjid. Sergap endong nang lingkungannya dengan cerita-cerita yang positif, insya Allah akan mempengaruhi. Wafiriqob para budak. Wal gharimin wong sing tanggungan utangnya akeh nggo biaya hidup itu dibantu melalui itu. Anak-anak pinjaman namanya qardul hasan, pinjaman dengan atas nama kebaikan. Dan nanti yang terpaksa ditulungi orang bisa baik dihapus dengan cadangan penghapusan. Di situ wafi sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, wafi sabil orang yang putus dalam perjalanan kurang sanggup dan sebagainya. Faridatan minallah. Nah inilah yang menjadi ketentuan. Inilah kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah maha tahu dan maha bijaksana.
Bulan panjenengan garing lakoni tok. Nyong ora bakal rugi apa maning tidak mendapatkan apa-apa. Ndak ada. Dari mana perintah itu diambil? Surat Tobat ayat 103 itu. Hud min anwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta orang-orang yang kaya itu untuk zakat. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka yang mempunyai harta, wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu akan membersihkan harta yang masih ditinggal. Wa shalli alaihim, doakan kepada orang yang belum mengeluarkan zakat oleh orang yang menerima zakat itu. Inna sholataka sakanun lahum, doamu itu akan memberikan ketenangan pada mereka. Allahumma ajrakallahu fima ataita, semoga Allah memberikan pahala apa yang telah kau keluarkan. Wa baraka fima ataita, semoga Allah memberikan berkah harta yang masih ditinggalkan, moga-moga berkah. Dengan rahmat dan kemurahan-Mu ya Allah, memohon pada Allah untuk bisa dikabulkan doa kita, akan memberikan ketenangan. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan itu semua adalah mengantarkan agar hidup manusia bahagia. Jangan sampai punya pikiran yang diperintahi koril bakal sedekah, yang enggak ada kasauran bakal. Hindarkanlah pikiran-pikiran seperti itu, hilangkanlah perasaan seperti itu, sebab yang menyampaikan ini adalah Allah, yang menguasai segalanya Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi melata bisa bergerak tanpa kehendak Allah. Nah, mulanya kalian panjenengan anane corona kuwi aja bersikap berlebih-lebihan. Kula pengen ditakoni nang komandan Kapolsek ya. Kapolsek kan Singasari. Gajine melu kabeh Muhammadiyah tahun 2010. Pindah maring Purwojati, Bedunana. Pada waktu Pak Kapolsek dina tanggal 6 pindah maring Purwojati, Pak Suparesi melu nang sing diterima bareng kali kula. Kula sing donga bareng kula ngerti Pak Muklis ke Kapolsek tapi sergap ibadah Muhammadiyah. Ini ngasal ambil. Kalau tak pernah kasih jalan ke berikut orang ngerti. Nah inilah kematian kaitannya dengan nasib. Apa panate Pak? Wong sukses anak itu kalau si Jinun Bandung, si Jinun Purwojati. Bersawat depan. Tapi itulah harta. Begitu ditinggal bukan miliknya. Sudah berganti semuanya. Motor apa, mobil dua semua ditinggalkan. Harta yang panjenengan miliki adalah yang panjenengan masukkan ke tempat-tempat yang bermanfaat. Pada waktu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah daging kurbannya masih? Aisyah jawab, entong ustaz bagi kabeh. Kayak paling-paling dari siji, sikil siji. Nah beliau ketika apa? Orang tong sing butuh malah sing terbagaiana, sing kue sing arep entong. Sing di tangan derek kuwi lah sing tok. Sing kae besok arep ketemu. Lah itulah jawabannya wong sing wis pada mati, diwehi kabar ngene kok gana dari seragam sedekah seragam sedekah ora dadi wong sing sengsara. Ngomongnya ngeduri namanya sedelan yang arep dadi wong sing kaya kowe. Ora bisa. Lah kumpul panjenengan sing emutna Mas Yakub senang undang kembali supaya panjenengan itu nanti mlebu ning swarga ora dewekan, tapi secara rombongan. Itulah yang diharapkan. Ajaklah keluarga kita mumpung bulan yang penuh ampunan ini, kita galakkan ibadah kita. Kita kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kita arahkan kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal yang positif. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada beliau Al-Ustaz Haji Lamun Effendi yang telah memberikan siraman kalbu ba'da subuh hari ini. Baiklah hadirin dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara kami. Saya Ronald Ananda mewakili segenap kru pamit undur diri.
Sampai jumpa lagi besok, tetap di Gebiar Ramadan 1442 Hijriah.